Itu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Ngene iki. Semiliar tahun mulat. Wis gak ono nabi ya. Nung saya dikek akal gak digawe gitu. Dadi Jibril mau manggal karo awakmu iku. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar bola 3 kacetak ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Ndak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa? Dipelajari dong. Kalau ilham itu apa? Hidayah itu apa? Fadilah itu apa? Maunah itu apa? Dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membikin terus Allah itu wah ngenteni jek suwe kira Jokowi. Wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuma des ngono tok. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata, ngene gitu. Jadi ketepnya niki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit, saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu membawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depanku. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia nggak ngomong dia. Disi aku tok kesuwen nun ya. Nggih, ngomong. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya baginda, sebelum baginda selesai berkedip istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka. Sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes itu artinya badai, saya tak nyunami, macam-macam bahasa nih. Terus ruang sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini benda itu? Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada yang ngomong, "Kula tak nyunami nggih Kanjeng Nabi." Ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepadaku. Ngono. Wong ditagih gak kena, ya toh. Gembira ya Anda ya.
Loh, ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ad loh. Kita khalifatun fil ad, tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu tidak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek. Kok gak sholat? Aku gak iso wudu ya. Disangganya terus sedih, seneng. Wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia nggak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ahno atau sing haramno gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya. Kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ana wudu ngene kae. Ngene wudu. Enggak ada. Balik yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya tuh. Nah jadi ternyata wudhu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudhu, aku gak melok ngentut. Terus ngene, iya. Ku, selet iku sing ngentut dudu aku . Logis ya? Jelas ya? Agama menggembirakan ya? Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu, wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Oh, tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman. Gendeng lagi. Terus YouTube. MH. Tidak butuh iman. Wow, titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Gitu. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa. Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Loh, ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Gendeng arek-arek iki. Saya ditanya wartawan MI. Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa? Kalau buka. Terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa? Belunge terus wis angel gue Mas. Aku tempe tahu wis gampang, bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI. MH2 saya anti daging. Apa ini? Saya anti daging. Jangan vegetarian. Nah, runo terusan akhirnya. Saya enggak vegetarian. Saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme,
terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah. Wedhus ambruk, jalan Tamrin wedhus kabeh. Ndek Senayan PT petok. Lah ndak boleh disembelih. Dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Wes akhirnya overpopulasi, kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua. Nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi tidak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngeluh dewe kan ndak semua. Bayang no, wete iki. Macet-macet itu petok ubur petok ya apa. Istana iki sine wedhus. Ngarani bose. Ngono upamane ya. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktune rek aku wis kudu nang airport iki rek. Oke. Anda di sini jujur, insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel, luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur? Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Ya. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu, hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggawa gak jujure dhewe. Nanti teman sekalian ya. Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran? Bisa Anda teruskan? Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke, tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini? Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada, itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih, ya, fosil kayu ta, sakar enggak sih. Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya. Intan ya. Oke, 3 aja kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya. Ini berlian harganya mahal, itu gimana cara kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda tidak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah, ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul enggak? Percaya enggak Anda? Bahwa ada manusia mutiara. Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun Basyarun. Laisa kal basyari. Bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk. Tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu.